Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat belajar terkait dengan pasar uang, pasar modal, yang mana tema pembahasan kita adalah investasi saham. Saham sering kali disebut dengan surat berharga ekuitas. Surat berharga ekuitas dari segi hak klaimnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama preferred stock atau saham preferen dan common stock atau saham biasa. Jadi saham itu adalah hak kepemilikan. Kalau kita istilahkan contohnya tanah, berarti sertifikat tanah. Berarti saham itu adalah sertifikat kepemilikan perusahaan. Jadi saham ini atau ekuitas perusahaan adalah surat-surat berharga yang menyatakan penyertaan modal bagi pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan, serta merupakan komponen modal sendiri. Jadi dana kita berikan kepada perusahaan untuk dikelola menjadi modal mereka. Oleh karena itu kita memiliki hak kepemilikan. Surat berharga ekuitas terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Beda-bedanya akan kita lihat setelahnya ini. Apa itu saham preferen? Saham preferen juga disebut dengan saham prioritas atau istimewa, merupakan bukti penyertaan modal perusahaan yang menerbitkan saham preferen, dan atas penyertaan modal ini pemegang saham preferen mendapatkan dividen yang besarnya konstan atau tetap. Jadi antara saham preferen dengan saham biasa itu ada perbedaan hak-hak, kewajiban-kewajiban dari perusahaan yang diberikan kepada investor. Beberapa prioritas saham preferen adalah yang pertama prioritas pembayaran. Jadi pembayaran dividen ini didahulukan. Yang pertama, jadi pemilik saham preferen itu siapa saja, baru dibayarkan pada saham biasa. Yang kedua, jumlah dividen yang dibayarkan pada pemilik tetap, sehingga sering disebut sebagai saham hibrid dari obligasi. Jadi hampir mirip dengan obligasi, karena pemberian dividennya kan per tahun, setahun sekali, dan jumlahnya sama. Hak dividen kumulatif, yaitu pemegang saham preferen berhak mendapat pembayaran semua dividen yang terutang atau ditangguhkan. Jadi misalkan pada tahun 2020 perusahaan tidak mampu membayarkan dividen karena kendala krisis COVID, maka pada tahun 2021 ketika perusahaan telah membukukan keuntungan, pemegang saham preferen berhak meminta kembali pembayaran dari tahun 2020. Jadi ditangguhkan, tidak hangus atau tidak dibayarkan, tapi ibaratnya diutang. Yang selanjutnya ada convertible preference stock, artinya pemilik saham preferen berhak menukar saham preferen dengan saham biasa jika ingin memberikan hak suara dalam RUPS. Dengan ditukarkan saham preferen ke saham biasa, pihak pemegang saham akan kehilangan hak prioritasnya. Jadi diperbolehkan pemegang saham preferen ini ditukarkan ke saham biasa. Karena apa? Yang berhak mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS pengambilan kebijakan adalah pemilik saham biasa, sedangkan saham preferen tidak bisa. Selanjutnya ada adjustable dividend, artinya pemegang saham preferen mendapat hak menerima dividen yang disesuaikan dengan dividen saham biasa. Jadi minimalnya dividennya sama dengan saham biasa, cuman sudah dipastikan setiap tahunnya pasti menerima. Capable preferred stock maksudnya adalah para pemegang saham preferen berhak mendapatkan pelunasan sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Jadi pasti dijanjikan, misalkan tadi 2020 tidak bisa membayar, perusahaan pasti akan klarifikasi menjanjikan berapa pembayarannya kapan. Selanjutnya, kebalikan dari saham preferen ada saham biasa. Kalau saham biasa adalah surat berharga yang menyatakan penyertaan modal bagi pemegangnya pada perusahaan yang menerbitkan saham, dan atas penyertaan modal ini pemegang saham memperoleh bagian dari laba bersih dalam bentuk dividen setiap tahun yang besarnya bervariasi tergantung besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham. Jadi kalau saham biasa itu belum tentu setiap tahun perusahaan membayar. Boleh-boleh saja, sah-sah saja perusahaan tidak
mengeluarkan dividen pada tahun-tahun tertentu. Tentunya pasti sudah sepersetujuan dari rapat umum pemegang saham. Dan jumlahnya itu berbeda-beda. Kalau saham biasa bisa saja dengan menganut metode mengambang, yaitu sesuai dengan laba bersih, bisa saja dengan metode fix, yaitu tetap, atau growth, bertumbuh. Jadi bertambah tiap tahunnya juga bisa. Pemegang saham biasa dengan demikian merupakan bagian dari pemilik perusahaan dengan proporsi modal sebagaimana nilai saham yang dimilikinya. Jadi pemegang saham biasa berhak mengikuti rapat umum pemegang saham sehingga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya berhubungan dengan perusahaan. Sebagai bagian dari pemilik perusahaan, para pemegang saham mempunyai hak yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi perusahaan. Jadi semakin besar saham yang Anda miliki, otomatis semakin besar pengaruh Anda pada perusahaan tersebut. Hak-hak para pemegang saham. Kalau pemegang saham biasa, ada hak organisatoris dan hak perorangan. Hak-hak ini dapat digunakan dalam rapat umum pemegang saham dan rapat-rapat khusus. Jadi selain rapat umum pemegang saham pada tahunan, bisa saja diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, yaitu pada waktu kondisi-kondisi tertentu atau sangat dibutuhkan. Hak-hak organisatoris dari pemegang saham biasa. Yang pertama dapat hak mengusulkan perubahan ADART perusahaan, hak memilih direksi, hak berkaitan dengan penjualan aktiva perusahaan, hak yang berkaitan dengan merger dan akuisisi perusahaan, hak yang berkaitan dengan perubahan saham yang diotorisasikan, dan hak yang berkaitan dengan emisi ataupun penerbitan surat berharga baru. Jadi kebijakan-kebijakan strategis ini dapat diperoleh oleh pemegang saham biasa, termasuk hak otorisasi tadi, menguasakan suara. Selanjutnya ada hak-hak perorangan. Jadi selain hak organisatoris ada hak perorangan, ada hak memperoleh bagian laba. Jadi ketika perusahaan mendapatkan laba, pemegang saham berhak mendapatkan, dalam artian sudah disetujui pada RUPS. Hak atas aktiva perusahaan, hak suara dalam RUPS, hak preemptive, yaitu pada hak atas aktiva perusahaan bagaimana kondisi perusahaan ketika bangkrut, dilikuidasi, atau hak dalam suara dalam RUPS, jadi penyerahan haknya. Hak preemptif yaitu hak untuk pembelian lebih dahulu saham-saham yang diterbitkan. Kalau hak memperoleh bagian laba berarti setiap pemegang saham berhak memperoleh bagian laba dalam bentuk dividen setiap tahunnya. Jadi Anda sebagai investor mendapatkan pemasukan pasif, income pasif, yaitu dari laba setiap tahun. Labanya berupa dividen. Hak aktiva, bila perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham berhak mendapatkan pembayaran sahamnya dari penjualan aktiva. Hak untuk pemegang saham biasa dalam memperoleh aktiva pada urutan terakhir, karena setelah semua utang dan pelunasan dalam saham preferen dipenuhi. Jadi hutang-hutang itu diprioritaskan. Selanjutnya pemegang saham preferen, baru pemegang saham biasa. Ada hak suara. Pemegang saham dalam RUPS maupun rapat-rapat lain memiliki hak suara. Ada berbagai hak berkenaan dengan hak suara ini, antara lain pemindahan hak suara. Jadi hak memilih, hak menentukan kebijakan itu bisa diwakilkan ke orang lain dengan surat kuasa. Kumulatif voting yaitu hak suara kumulatif atau suara ganda. Jadi dikumulatifkan dari beberapa pemegang saham. Contoh hak kumulatif voting yaitu misalnya perusahaan akan memilih 5 orang calon anggota dewan direksi. Seseorang yang memiliki saham 50 lembar diberi hak untuk
memilih setiap anggota direksi 50 suara. Sehingga pemegang saham tersebut memiliki 250 suara. Dengan adanya hak kumulatif voting tersebut, para pemegang saham dapat merencanakan jumlah lembar saham yang harus dimiliki ketika ingin mendukung salah satu calon direksi. Hak preemptif yaitu hak mendapatkan prioritas pertama untuk membeli saham baru yang diberikan oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan akan menambah saham yang dijual, perusahaan akan menawarkan dulu kepada pemegang saham, baru ditawarkan ke pasar sekunder. Tujuan preemptive right yaitu untuk tetap terlaksananya pengendalian yang sudah mapan. Jadi kalau sudah membeli, sudah memiliki saham, berarti otomatis orang investor tadi tetap kedudukannya di situ. Maksudnya dengan bertambahnya sahamnya berarti ya proporsi dari yang dimiliki akan bertambah. Melindungi dilusi nilai terhadap saham yang dimiliki pemegang saham yang lama. Jadi tidak mengurangi pemegang saham baru di perusahaan. Penggunaan hak preemptif yaitu setiap pemegang saham diberikan opsi untuk membeli saham baru yang diterbitkan melalui right offering dengan persyaratan tertentu yang masuk pada right issue. Jumlah hak membeli right issue pada pemegang saham lama tergantung pada jumlah saham lama yang dimiliki. Jadi berapa besar diperbolehkan membeli tergantung dari jumlah yang saham yang dimiliki pada saat itu sebelumnya. Right issue ini statusnya sama dengan surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Right issue inilah yang dapat disebut sebagai derivatif atau derivasi saham. Jadi karena belum masuk ke pasar sekunder, otomatis masih berupa produk derivatif dari transaksinya, model transaksi. Jenis-jenis saham dari cara peralihannya, ada saham atas tunjuk, yaitu saham yang tidak tertulis nama pemiliknya dan mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Siapapun yang memegang saham ini akan dianggap sebagai pemilik dan berhak mengikuti RUPS. Saham atas nama, yaitu saham yang tertulis nama pemiliknya, di mana peralihannya harus mengikuti prosedur tertentu. Jadi, kalau kepemilikan sudah jelas, berarti otomatis tidak bisa diwakilkan, harus ada surat kuasanya. Jenis-jenis saham dari kinerja perdagangan, ada blue chip stock, yaitu saham-saham terkenal perusahaan memiliki kinerja bagus. Maka pada umumnya perusahaan ini memiliki harga saham yang mahal atau tinggi, karena menawarkan laba yang tinggi juga, dividennya besar, tingkat risikonya lebih rendah. Jadi ibaratnya perusahaannya sudah benar-benar sangat prospek untuk terus berkembang dan terus besar. Growth stock yaitu saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain karena memiliki PER yang tinggi, per earning ratio. Biasanya terlihat dari laju pergerakan harga sahamnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jadi salah satu indikasi kinerja perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Apakah setiap tahunnya itu terus naik atau fluktuatif ya. Kalau fluktuatif belum tumbuh, bisa saja turun lagi. Defensive stock yaitu saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan kinerja pasarnya. Contoh saham-saham yang terdapat di industri barang konsumsi. Jadi terbilang masih aman karena stabil, tidak naik signifikan atau tidak turun signifikan. Cyclical stock yaitu saham yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi kuat dan jatuh secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham mobil dan saham real estate. Jadi sangat-sangat sensitif juga. Ada saham seasonal, yaitu maksudnya saham dari perusahaan yang penjualannya bervariasi
karena dampak musiman, misalnya karena cuaca, liburan, dan sebagainya. Contohnya tambang, batu bara. Jadi ada beberapa musim-musim yang mana produksinya meningkat sehingga sahamnya juga ikut meningkat. Ada spekulatif stock, yaitu saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya yang rendah atau negatif, contoh perusahaan tambang. Jadi salah satu contohnya juga saham-saham yang gorengan ya, karena memiliki fluktuatif yang tinggi, kinerjanya juga masih belum stabil, dan tingkat risikonya juga tinggi. Imbal hasil investasi saham, dari yang pertama ada kita mendapatkan dividen, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS. Jadi kalau laba bersih itu kan dibagi menjadi dua alokasinya. Yang pertama pembayaran dividen, yang kedua laba ditahan. Alokasi itu tadi akan ditentukan pada waktu RUPS. Pemegang saham biasa yang menentukan kebijakan. Berapa persen diberikan dividen, berapa persen diberikan ke laba ditahan. RUPS, jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu tertentu hingga diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Jadi kalau kemarin kita sudah beberapa melihat persyaratannya, jadi untuk pembayaran dividen ini ada waktunya. Waktu pencatatan, waktu penutupan, waktu pengalokasian pembayaran, waktu pencairan. Jadi ada waktunya. Kalau misalkan pembeli sebelum itu, ya dianggap berhak mendapatkan dividen. Jenis dividen ada dividen tunai, yaitu dibayarkan pada jangka waktu tertentu, jadi berupa uang. Dividen saham, dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, jadi sahamnya ditambah. Dividen properti, yaitu dividen dibagikan dalam bentuk properti atau barang. Dividen likuidasi, yaitu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam hal perusahaan tersebut dilikuidasi. Jadi misalkan tadi karena tidak bisa membayarkan, maka dibayarkan dengan saham ketika perusahaannya dilikuidasi. Karena perusahaan-perusahaan yang dilisting atau terhapus dari Bursa Efek Indonesia itu belum tentu langsung bangkrut, bisa saja pindah ke go private. Keuntungan yang kedua ada capital gain. Capital gain ini ketika Anda jual saham, terus dari harga beli dengan harga jualnya ada selisih. Lebih tinggi harga jualnya daripada harga belinya, otomatis namanya capital gain. Kalau rugi, harga belinya lebih tinggi daripada harga jual, namanya capital loss. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual. Misalnya investor membeli saham ABC, harganya 3.000, kemudian menjual 3.500, maka per lembarnya dia untung 500. 500 itu namanya capital gain. Pada dasarnya, kalau di investor pasar modal itu ada dua. Ada namanya investor, ada namanya trader. Kalau trader ini mengejar cuan dari mendapatkan keuntungan capital gain, kalau investor lebih kepada jangka panjang, yaitu dengan memperoleh dividen. Jadi bisa saja investor itu menjadi trader atau investor atau keduanya. Jadi berapa persen untuk saham-saham investasi, berapa persen saham-saham untuk trading. Kalau ini contoh dari, nah ini, kalau di sini digambarkan tanggal-tanggalnya. Dividen perusahaan. Jadi pencatatan kapan pembelian saham yang diakui itu sebelum tanggal 26. Terus tanggal X dividen. Jadi ada tanggal-tanggalnya. Jadi diakui ya sebelum tanggal 26 itu sudah membeli. Kalau setelah tanggal 26 berarti tidak diakui membeli. Otomatis dia tidak dapat. Ada akumulatif date, expired date, recording date, dan payment date. Jadi ada juga pejuang dividen, yaitu pemburu dividen. Jadi kadang ada beberapa investor yang bersifat
investor, yaitu jangka panjang, otomatis dia pasti akan mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen yang tinggi. Jadi dividen ini pemberiannya bervariasi tergantung dari tingkat kinerja perusahaan juga. Namun pada akhirnya terkadang trader memang lebih fokus untuk mendapatkan capital gain pada awal-awal pengumuman dividen. Biasanya trader memanfaatkan momen kenaikan harga menjelang kumulatif date karena diumumkan akan dibagikan dividen, otomatis kan banyak yang beli. Nah, trader itu sebelum naik beli, terus sebelum penutupan sudah dijual lagi. Jadi sudah untungnya dari situ capital gain. Jadi dia fokusnya bukan ke dividen tapi lebih ke memanfaatkan momen untuk jual beli sahamnya ketika dividen akan dibagikan. Karena ketika jumlah dividen yang didapatkan ternyata tidak sebanding dengan capital gain yang didapatkan. Bisa saja dividennya ini dirasa kecil, lebih besar capital gain-nya, maka memilih mencari capital gain. Risiko investasi saham. Yang pertama ada capital loss. Jadi sudah wajar ketika saham turun, kalau Anda jual, otomatis Anda rugi. Namanya capital loss. Kalau misalkan harga turun, terus Anda tetap tidak menjual, ya tidak rugi. Akan tapi dalam kutipan, hati-hati, perusahaannya terus turun nggak harga sahamnya. Bisa saja turun terus bangkrut. Nah, itu kan bahaya. Maka ada namanya financial planning. Jadi kita investasi ada financial planning-nya. Jadi kita ada patokannya. Berapa persen Anda take profit, berapa persen Anda take loss. Jadi kalau cuan itu sudah, kalau cuan minimal berapa, 5% atau 10%, nggak apa-apa. Dan juga kalau rugi, kalau sudah rugi harganya turun, sebelum pada titik berapa persen Anda jual, karena khawatir akan tembus lebih besar lagi kerugiannya. Maka dalam menganalisis saham itu sangat perlu untuk menentukan momen untuk membeli dan momen untuk menjual. Yang kedua dari risiko likuidasi terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Jadi yang menyatakan bangkrut tidaknya itu dari pengadilan, bukan dari perusahaan sendiri. Otomatis dari audit. Tidak mendapatkan dividen. Nah, ini kalau misalkan perusahaan tidak memberikan dividen, ya berarti tidak dapat. Karena memberikan dividen adalah hak perusahaan. Saham yang diberhentikan sementara, disuspend. Jadi karena kondisi tidak wajar, penurunannya atau kenaikannya sangat drastis, otomatis akan disuspend atau diberhentikan untuk diperjualbelikan. Jadi ya tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual pada waktu yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Beberapa hal yang harus dipahami investor terkait dengan kenaikan dan penurunan harga saham karena juga menimbulkan risiko. Nah, kalau saham itu ibaratnya artis, diterpa gosip sedikit sudah heboh. Sama. Jadi kalau perusahaan diterpa informasi, isu, otomatis investor akan merespon, memberikan signal positif atau signal negatif. Nah, tergantung dari analisis yang dilakukan oleh investor. Kalau kemarin pada waktu aksi korporasi, otomatis itu kan sudah dijelaskan bahwasanya Anda harus mengevaluasi dulu, menganalisis ini kira-kira efeknya kemana, digunakan untuk apa. Maka kalau misalkan ternyata perusahaannya memang benar-benar digunakan untuk hal bagus, positif, otomatis ya signal positif dari investor akan naik. Jadi tidak menurunkan dari aksi korporasi. Jadi aksi korporasi itu belum tentu berdampak positif ya, bisa saja berdampak negatif karena miskomunikasi atau informasi yang didapatkan dari investor tidak bagus. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan ekspansi. Pergantian direksi secara tiba-tiba, adanya direksi atau pihak komisaris yang terlibat tindak pidana, kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan, risiko sistematis yaitu suatu bentuk risiko yang secara menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat.
efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham. Nah, ini kalau misalkan Anda sebelum membeli saham itu harus Anda analisis dulu, analisis fundamental dan analisis teknikal. Apakah aman ketika saya membeli perusahaan ini? Ya kalau Anda setiap hari bersifat trader ya Anda pasti akan hanya memikirkan kapan naik, kapan turun. Berbeda dengan investor, otomatis dalam jangka panjang perusahaan yang saya beli harus tetap survive, bertumbuh. Nah, kalau fluktuatif, kalau sampai turun, berarti ya nanti risiko saya rugi tambah besar. Alasan perusahaan menerbitkan saham. Yang pertama, kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dan pihak perbankan tidak mampu untuk memberikan pinjaman karena berbagai alasan seperti tingginya risiko yang dialami oleh kemacetan pembayaran. Jadi karena jumlahnya besar, jadi dimodifikasi dari pinjaman bank, obligasi, dan juga penjualan saham. Keinginan perusahaan untuk mempublikasikan kinerja perusahaan secara lebih sistematis. Jadi karena bersifat go public, sahamnya diperjualbelikan, otomatis perusahaan memenuhi aturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK, Kementerian Keuangan. Yang mana pastinya ada banyak regulasi yang harus dipenuhi, salah satunya adalah transparansi. Jadi investor mampu menganalisis kinerja perusahaan. Menginginkan harga saham terus naik dan terus diminati oleh konsumen secara luas, sehingga ini nantinya akan memberi efek kuat bagi perusahaan seperti rasa percaya diri di kalangan manajemen perusahaan. Jadi selain untuk menumbuhkan perusahaan, juga mengajak kepada investor untuk apa ya, berbisnis, yaitu efek kuat kesejahteraan kepada investor tersendiri, mampu memperkecil risiko yang timbul karena permasalahan risiko diselesaikan dengan pembagian dividen. Jadi dengan pembayaran dividen, maka risiko dari modal itu menurun karena risikonya apa ya? Karena tidak harus mengembalikan uang seperti pinjaman. Ini contoh perbedaan saham dan obligasi dari jangka waktunya, kondisinya, aspek hukumnya, aspek pajaknya, aktivanya, siklus bisnisnya, risiko pendanaan. Kalau term dan kondisinya pastinya kalau saham kepemilikan, obligasi adalah utang. Jangka waktunya kalau saham itu bisa jangka pendek, jangka panjang, tidak terbatas. Jangan obligasi ada waktunya, periodenya. Kalau aspek hukumnya, ya kalau saham bisa memberikan hak suaranya. Kalau obligasi ya tidak ada hak-hak khusus seperti itu. Kalau aspek pajak, perusahaan ketika menerbitkan dividen, menerbitkan saham, tidak akan ada pengurangan biaya pajak. Sedangkan ketika ada penggunaan obligasi itu dikenakan pengurangan biaya pajak yang harus dibayarkan. Saham dan kaitannya dengan struktur modal perusahaan. Jadi pembahasan pengertian struktur modal sudah dijelaskan di bab sebelumnya terkait obligasi. Adapun kelebihan didapatkan jika perusahaan menerbitkan saham daripada obligasi, yaitu yang pertama, risiko keuangan yang lebih rendah. Karena tadi misalkan suku bunganya naik dan sebagainya, otomatis kan bunganya tidak akan berpengaruh, berubah. Berbeda dengan obligasi. Risiko kerugian semakin rendah dengan bertambahnya jumlah investor. Jadi semakin banyak saham yang dibeli, semakin kuat. Karena pendanaannya semakin besar. Dapat meningkatkan nilai. Nah, ini tadi menjadi acuan dari investor untuk sejahtera. Dana yang diperoleh untuk modal perusahaan jumlahnya besar, tidak memerlukan rating. Jadi saham itu tidak ada penilaian. Yang ada penilaiannya adalah kinerjanya. Kalau sahamnya tidak ada. Dari segi kelemahannya, dibandingkan dengan obligasi, yaitu biaya modal yang dikeluarkan lebih besar karena ada pembayaran untuk dividen tadi, biaya penerbitan. Tidak ada pengurangan pajak
Jadinya seberapa besar saham yang dijual itu tidak akan mengurangi pajak. Hak klaim ganti rugi atas penjualan aset urutan paling akhir. Jadi bisa saja kehilangan modal kalau misalkan perusahaan tidak bisa membayar. Terjadi dilusi, yaitu struktur kepemilikannya. Jadi karena semakin besar saham yang dijual, otomatis kepemilikan internal perusahaan akan semakin kecil. Alasan investor membeli saham: memperoleh dividen, memperoleh capital gain, memperoleh hak suara, pengambilan kredit perbankan bisa digunakan untuk jaminan. Nah, ini salah satu jaminan juga. Bisa untuk utang berarti. Dari segi jumlah imbal hasil lebih besar daripada hasil obligasi. Nah, karena misalkan ada beberapa perusahaan-perusahaan menawarkan dividen yang tinggi, otomatis kan kalau obligasi kan karena risikonya lebih kecil, maka return-nya juga kecil. Penilaian saham dari segi perspektif investor secara umum. Prospek usaha yang menjanjikan, yaitu bisa jadi jangka pendek, jangka panjang, penghasilan pasif, kinerja keuangan dan non keuangan yang baik. Jadi dengan saham ini bisa menilai, mengevaluasi kinerja perusahaannya. Penyajian laporan keuangan jelas dan bersifat disclosure. Karena ada ketentuan yang harus dipenuhi, otomatis ya mau tidak mau perusahaan harus transparan. Terlihat dari sisi keuntungan yang terus meningkat. Nah, ini kita juga bisa mengevaluasi keuntungannya akan terus meningkat atau enggak dari kinerja perusahaan tadi. Dari sahamnya saja bisa. Mekanisme pembelian saham di pasar perdana. Kalau perdana berarti pembelian saham di pasar perdana secara garis besar mirip dengan pembelian obligasi. Jadi bisa langsung ke agen penjual atau broker dari sekuritas. Pihak investor harus membeli di agen penjual atau broker sekuritas. Biasanya pihak agen atau distributornya adalah perusahaan efek yang menjadi underwriter perusahaan yang melakukan IPO. Jadi underwriter-nya itu perusahaan yang mana? Bisa saja kita membeli dari situ ketika kita masuk pasar perdana. Investor yang sudah membuka akun di perusahaan efek yang menjadi underwriter akan lebih mudah untuk membeli karena tidak perlu membuat akun dan hanya perlu mengisi formulir pemesanan. Nah, untungnya kalau underwriter-nya sama dengan sekuritas yang kita pakai, otomatis kita tidak perlu daftar, cuma langsung mengisi form. Investor yang sudah memiliki SID, tetapi tidak memiliki akun di perusahaan efek yang menjadi underwriter harus membuka akun di perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa dengan berbeda sekuritas ya. Sekuritasnya harus sekuritas yang menerbitkan underwriter perusahaan tersebut. Jadi underwriter perusahaan tersebut. Apabila permintaan atas saham melebihi penawaran saham yang ditawarkan oleh perusahaan, maka kondisi tersebut disebut oversubscribed, yaitu akibatnya adalah investor akan mendapatkan jumlah saham lebih kecil dari pesanan awal dan kelebihan uang yang sudah ditransferkan akan dikembalikan. Kondisi sebaliknya disebut dengan undersubscribed, sehingga investor akan memperoleh saham sesuai dengan jumlah yang dipesan. Jadi kadang jumlah pesanan dengan saham yang diterima itu berbeda. Silakan dibaca kembali materi pertemuan 5 mengenai go public dan buku 3 pasar modal literasi perguruan tinggi mengenai mekanisme perdagangan saham di pasar perdana. Kalau pasar sekunder ya kita bisa pakai aplikasi dari sekuritas kita langsung jual beli, tapi berbeda dengan pasar perdana yang belum masuk jual beli secara bebas. Nah, ini contohnya. Nah, kalau saham preferen dengan saham biasa itu ada kode uniknya. Jadi kalau saham preferen di akhir 4 digit angka kode saham itu ada tambahan huruf P-nya. Huruf P, jadi ada 5 kalau kode untuk saham preferen. Nah, tidak semua perusahaan menerbitkan saham preferen, jadi hanya beberapa saham saja perusahaan yang menerbitkan saham preferen. Baik, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.